Mesinnya oke, 1400 cc-nya mantap. Kemudian dia ngirit dan handlingnya surprisingly Suzuki Swift jauh lebih enak daripada Jazz tanpa diapa-apain ya. Mobil ini legendary banget. Gue juga pernah punya. Pakainya enak, pembuatannya bagus, bodinya juga cukup tebal, kemudian safety feature-nya juga bagus, engine-nya oke, cuman memang Anda kalau teknisi yang nggak ngerti jangan, karena cukup. Nah, kalau saya disuruh pilih dari 5 ini, saya pilih yang mana? Saya tetap untuk kenceng-kencengan dan handling, saya tetap pilih Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Hai Lovers, kali ini saya akan membahas 5 hatchback under 100 juta. Nah, kandidat pertama ada Jazz GE8 tahun 2008 sampai 2010. Honda Jazz Anda tahu lah ya, mesinnya 1500 cc, manual matic ya kan, maticnya juga oke, manualnya asik banget. Kita punya koketitus yang udah dioprek-oprek dan memang asik ya, maksudnya di tol juga asik, diisi audio juga asik ya kan. Kemudian untuk handling juga ketika Anda upgrade-nya bener juga asik gitu loh. Dan mobil ini sih timeless, jadi maksudnya Anda punya mobil ini, Anda bisa modifikasi sesuai dengan selera Anda dan nggak akan ketinggalan zaman. Yang penting kan dia rapi dan tetap banyak peminatnya. Kalau Honda Jazz gue nggak usah jelasin terlalu panjang lah, yang lo tahu lah ya. Yang kedua ada Suzuki Swift 2005 sampai 2010. Nah, Suzuki Swift saya dulu juga pernah punya. Ini mobil asik banget dikendarain. Mesinnya oke, 1400 cc-nya mantap. Kemudian dia ngirit dan handlingnya surprisingly Suzuki Swift jauh lebih enak daripada Jazz tanpa diapa-apain ya. Jadi standarnya aja Suzuki Swift ini karena memang dia lebih ramping dan dia lebih pendek, dia lebih rendah juga, dia itu enak banget men buat lu belok-belokin dengan ban standar, dengan pokoknya semuanya standar deh. Itu jauh lebih enak daripada si Honda Jazz. Karena ya gue dulu pernah punya dan gue dulu pernah pakai, happy banget gue pakai mobil itu, bener-bener gue happy banget. Tapi jeleknya memang di dalamnya kayak mobil Teletubbies ya, imut-imut banget, kecil. Jangan lu bandingin sama Honda Jazz. Honda Jazz di dalam tuh lu duduk enak, lega gitu kan. Untuk hatchback posisinya pas gitu kan. Kalau Swift ini memang kecil, jadi ya kalau dulu saya pakai buat pacaran sama calon bini, jadi memang lebih romantis ya kan. Kalau lu mau pegang tangannya deket, cuman yang duduk di belakang kesian dan yang bagasinya juga kecil banget di belakang. Jadi ya Anda harus tahu apa yang Anda beli, tapi untuk handling, untuk engine mantep deh ini mobil. Lu jangan tanya. Untuk spare part Suzuki lebih murah, percaya sama gua, Suzuki lebih murah untuk spare part daripada si Honda. Kalau kita ngitung irit, Suzuki Swift lebih irit daripada Honda Jazz. Honda Jazz standar lah ya 111, 112, Suzuki Swift ini bisa 114, 115 tanpa lu apa-apain, tuh nggak? Jadi emang ngirit banget dan memang compact banget gitulah ya. Tapi ya memang harga jualnya jatuh karena orang-orang nggak terlalu suka Suzuki, lebih suka Honda. Nah yang ketiga ada Ford Fiesta. Nah, mobil ini sebenarnya oke banget. Dari build-nya, dari maksudnya pembuatannya bagus, bodinya juga cukup tebal, kemudian safety feature-nya juga bagus, engine-nya oke, cuman memang Anda kalau teknisi yang nggak ngerti jangan, karena cukup berbeda lah ya perlakuannya, kemudian transmisinya juga unik gitu kan, tapi harganya jatuh gara-gara Ford angkat kaki dari Indonesia. Sebenarnya untuk mobil, Anda yang udah pernah pakai mobil ini, beda lah ya dudukannya, di dalam lebih kedap, handlingnya juga lebih bagus, bodinya juga lebih mantep kalau dibawa, engine-nya juga oke. Harga spare part-nya memang mahal, jangan salah, karena judulnya Ford ya kan, memang dia agak lebih mahal lah ya ketimbang yang lain ya. Kita ngomong mahal tuh dibandingkan yang kelasnya sama ya, bukan dibandingkan sama mobil lain. Dibandingkan kelasnya sama itu memang lebih mahal, dan masalah di transmisinya tuh nggak kelar-kelar karena transmisinya agak unik, dia kayak semi dry gitu kan. Isi oli transmisinya cuma sedikit juga, dan ketika mobil ini mogok ditaruh di end, Anda nggak boleh dorong terlalu jauh. Kalau Anda dorong terlalu jauh transmisinya kena, dan untuk nyetel timing bell juga Anda harus memiliki alat khusus, dan ya gitu deh. Pokoknya mobil ini tidak bisa sembarangan yang pegang, harus teknisi yang mengerti yang pegang, dan spare partnya cukup mahal. Tapi secara build, secara engine dan handling, mobil ini jauh lebih enak daripada Jazz dan Swift dua-duanya untuk di kelasnya. Yang keempat ada Daihatsu Sirion 2013 dan 2015 sampai 2015, sorry. Daihatsu Sirion ini kalau di Malaysia namanya Myvi. Nah, mobil ini cukup banyak ya upgrade-annya, dan
cukup enteng, cuman di Indonesia nggak terlalu banyak deh peminatnya karena dianggap agak feminim ya mobil ini ya. Jadi yang beli biasanya cewek gitu loh, dan nggak terlalu banyak juga peminatnya karena di jalan-jalan juga kita nggak terlalu sering lihat kan gitu loh. Dan spare part sih nggak terlalu mahal dan konsumsi BBM sih irit karena mobil ini tergolong enteng ya kan bodinya. Dan untuk tampilan sih ya balik lagi sih tergantung selera sih, cuman kalau saya sih memang tidak selera itu sih, saya lebih suka Swift atau Jazz udah pasti. Nah untuk bantingan memang cukup keras karena Daihatsu tidak pernah mau mementingkan bantingan. Dia selalu yang penting mobilnya bisa ngirit, bisa dipakai gitu kan. Dan part racing di aftermarket kalau di Indonesia nggak ada, cuman Anda bisa refer ke aftermarket di Malaysia, itu banyak banget udah part racingnya, dan harga jualnya cukup rendah karena peminatnya nggak terlalu banyak. Yang kelima adalah Yaris Gen 1 Bakpao tahun 2006 sampai 2015 dengan mesin 1NZ. Nah, mobil ini legendary banget. Gue juga pernah punya. Pakainya enak, standar lah ya. Maksudnya ini mobil hatchback yang standar di Indonesia dengan ukuran yang standar juga, sehingga lu legroom apa segala macam 11-12 sama si Honda Jazz sebenarnya ya kan. Feeling lu juga nggak terlalu beda. Engine-nya juga luar biasa, banyak yang udah remap, banyak yang udah bikin racing ya kan. Ini bisa mentok di 138 horsepower dulu kita bikin untuk engine standar ya gitu loh. Untuk engine yang dalaman jeroannya nggak diganti, dalamnya nggak diganti, kita hanya mapping doang. Dia bisa naik sampai 130-an HP, which is mantep banget sih sebenarnya sih gitu loh. Dan manualnya juga enak banget. Spare part murah, lebih murah dari biasanya karena memang mobil ini banyak peminatnya. Nah, kalau untuk konsumsi BBM standar lah ya 111, 112. Kalau lu kebut-kebut ya bisa 19. Cuman nggak terlalu boros lah nih mobil memang karena bodinya juga enteng, tampilannya sporty dan masih banyak peminatnya sampai hari ini. Kalau saya bilang sih harga jualnya juga masih agak tinggi untuk kelasnya dia karena memang yang minat masih banyak gitu loh. Dan lu jangan takut deh, spare part banyak banget ya untuk mobil ini, dan semua teknisi di Indonesia harusnya sudah bisa ya karena ini mobil bukan mobil susah gitu kan. Dan untuk spare part mesin jangan takut, ini mesinnya sama kayak mesin-mesin Vios Limo di Bluebird, jadi spare partnya banyak banget. Jadi lu nggak usah pusing gitu loh karena spare partnya memang banyak. Nah, kalau saya disuruh pilih dari 5 ini, saya pilih yang mana? Saya tetap untuk kenceng-kencengan dan handling, saya tetap pilih Swift karena memang itu mobil menurut saya lebih bagus handlingnya dan segala macamnya daripada si Jazz ya. Kalau untuk sporty looks dan everyday use, saya pilih Honda Jazz karena memang lebih sporty, AC-nya lebih dingin, nggak tahu kenapa. Gue tahu sih kenapa, karena kipas AC-nya ada 2, yang lain kipas AC-nya cuma 1. Kalau Anda lihat Honda tuh di belakang kondensor kipasnya 2, 1 engine, 1 AC. Kalau yang lain di hatchback cuma 1 kipasnya. Makanya Honda AC-nya lebih dingin dan untuk pakai hari-hari tuh memang lebih nyaman aja sih. Kalau lu mau kebut-kebutan, seriously lu butuh cobain Swift. Enak bener tuh handlingnya. Cuman ya itu biasa aja ya bawanya. Maksudnya lu bawa hari-hari ya sempit ya. Maksudnya nggak terlalu gimana-gimana. Enakan Jazz masih duduknya. Jadi kalau untuk kencang-kencangan untuk balapan Suzuki Swift. Kalau untuk everyday use dan lebih enak bawanya tetap Honda Jazz. Oke, saya mau dengar komentar-komentar Anda di bawah. Tolong dibahas mobil-mobil kesukaan Anda dan kenapa. Siapa tahu nanti saya yang balesin di bawah. Oke, thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.